Siapa saja orang yang menyeru ke jahanam, tentu orang diajak ke jahanam tentu tidak mau. Maka seperti apa orang yang menyeru ke jahanam itu, Ustaz? Siapa sih ngomong diajak jahanam tidak mau? Banyak yang mau. Ya dah, banyak yang mau. Kalau kamu sudah baik-baik ngaji Quran, tuntunan sunnah betul, ngaji, ya. Kemudian teman akrabmu datang, "Ojo ngaji nang kono lho kuwi. Aliran sesat lho kuwi." Gagal. Bareng manut kancamu, malah orang ngaji, orang lah. Itu aliran selamat sing orang ngaji kuwi. Nah, berarti kan mau kan? Dibaca ya surat Al-Furqan ayat berapa itu? 27 apa berapa itu sampai 30 itu. Laqad adzallani ani dzikri ba'da irja'ani, gitu loh. Surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 27 sampai 29. Nah, itu perhatikan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yauma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Ya, ada diartikan. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang dolim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya seraya berkata, wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Nah, itu dulu. Jadi orang yang dolim menggigit dua jarinya itu maksudnya macam menyesal. Wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi. Jadi menyesal, kecilik nyokot driji lah. Kecilik. Menyesal. Kemudian mengatakan, yaqulu ya laitanit takhadtu ma rasuli sabila. Aduhai, andai kata saya dahulu mengikuti jalan bersama Rasul, ya, tidak tersesat seperti sekarang ini. Wis apik-apik sudah baik-baik, saya mengikuti Rasul. Ternyata saya mengikuti teman akrabku. Nah, teman akrabku ternyata menyesatkan aku dari jalan yang lurus. Coba ayat berikutnya. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Ya tak? Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Itu menyesal kan? Tadi menggigit jari terus ngomong ini. Ya tak? Aduh, sekiranya saya dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku, saya tidak seperti ini. Ya, tidak seperti ini. Terus ayat berikutnya. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Ya, dan setan memang pengkhianat manusia. Laqad adzallani 'ani dzikri. Teman akrabku tadi sungguh telah menyesatkan aku dari Al-Quran. Adzikir itu Al-Quran, maka Quran itu juga disebut adzikir. Ya, laqad adzallani 'ani dzikri ba'da irja'ani. Dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran telah datang kepadaku. Ya, selama ini kita beragama tidak nurut Quran. Setelah Quran datang kepadaku, saya tahu tentang Al-Quran. Saya ikuti kajian Al-Quran, tahu-tahu datang teman saya. Bahaya kamu ikut kaji di situ. Ya, itu aliran sesat. Aliran sesat itu. Nanti sebentar lagi ditangkap Densus. Tangkap Densus itu. Densus sudah mengintip kamu. Aliran sesat itu. Yang itu lah. Nah, bingung akhirnya. Ngaji apa ora gitu lah. Nah, karena itu teman akrab. Teman akrab pinter ngandani. Ojo kowe ora tak kandani. Gandeng kamu teman akrabku, saya kasihan kalau kamu nanti sampai ya tersesat jalan. Dah manut aku wae itu dah. Dah tinggalkan, maka menyesal laqad adzallani 'ani dzikri ba'da irja'ani.
sungguh temanku telah menyesatkan aku ketika Al-Quran itu sampai kepadaku. Udah ikuti Al-Quran, apa-apa diajak teman saya, ditakut-takuti, ngandani, ya ternyata teman saya itu, ya, wa kana syaitanu lil insani khadula, ternyata teman saya itu setan. Ya, setan itu selalu mengajak manusia kepada yang jelek. Ya, innama ya'murukum bisyu'i wal fahsya. Setan itu selalu mengajak kepada yang jelek dan yang keji. Maka sudah menurut jalan Al-Quran baik-baik diajak keluar, diajak menjauhi dari Al-Quran. Nah itu berarti kan kamu mau diajak ke masuk jahanam? Mau. Kalau menurut satu hadis ada jelas lagi, ya saya bacakan ya hadisnya tapi agak panjang ini. An Hudzaifah bin Yaman qala kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nganil khairi wa kuntu as'aluhu anis syarr makhafata an yudrikani faqultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin faja'ana Allah bihadal khair fahal pada hadal khair min syarr qala na'am qultu wa hal pada dzalika syarri min khair qala na'am wa fihi takhonun qultu wa ma takhonuhu qala qaumun yahduna bi ghairi hadyi ta'rifu minhum wa tunkiru qultu fa hal ba'da dzalikal khair min syarr qala na'am du'atun ila abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha qultu ya Rasulullah sifhum lana qala hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina qultu fama ta'muruni in atrokani dzalika qala talzamu jama'atul muslimin wa imamahum qultu fa illam yakun lahum jama'atun wala imamun qala fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau anta addo bi asli sajaratin hatta yudrikakal mautu wa anta ala dzalik. Hadis riwayat Bukhari, tidak diragukan kebenarannya, ini riwayatnya Bukhari, ya, Bukhari juz 4 halaman 178. Perhatikan artinya ya, perhatikan, diresapkan, direnungkan. Dari Hudzaifah bin Yaman, ia berkata, dahulu orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, sedang saya bertanya kepada beliau tentang keburukan. Jadi orang-orang tanya kebaikan, Hudzaifah ini tanya tentang keburukan, karena khawatir kan, jangan-jangan kita melakukan suatu keburukan, ya, karena khawatir kalau keburukan itu akan menimpa saya. Jadi Hudzaifah menanyakan keburukan, setelah tahu keburukan akan dihindari keburukan ini. Jangan-jangan ya ditanyakan kebaikan tidak mengerti keburukan. Maka ada yang menanyakan kebaikan, Hudzaifah menanyakan keburukan, dia tidak akan melakukan keburukan itu. Dengan kata lain, kalau sudah tahu keburukan akan menghindari yang buruk itu. Saya bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya kami dahulu berada di masa jahiliyah dalam keburukan. Lalu Allah mendatangkan kebaikan ini kepada kami. Ya, jahiliyah dalam keburukan. Lalu Allah mendatangkan kebaikan ini, maksudnya Al-Quran yang dibawa oleh Nabi. Karena sebelum datangnya Nabi dan membawa Al-Quran, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi manusia sebelum datang Nabi Muhammad membawa Al-Quran, kesesatan yang nyata. Jadi keburukan toh. Setelah datang Quran dikeluarkan dari kesesatan ke jalan keselamatan, itu kebaikan dah. Ya. Yahdi billahu manittaba'a ridwanahu subul salam.
wa yukhrijuhum minadz-dzulumati ila nur bi'idnihi. Di samping itu ketika dalam keburukan dulu kita dalam kegelapan. Dengan Quran dikeluarkan dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang, kebaikan itu. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Sebelum datang Al-Quran kita tidak tahu jalan yang lurus itu seperti apa. Setelah datang Al-Quran kita tahu jalan yang lurus, maka ikuti Quran itu. Nah, teman akrab tadi datang, ada orang ikuti Quran malah diweden-wedeni, wah aliran sesat jangan ikuti itu lah. Terus karena teman akrab mengikuti teman akrabnya tadi. Nah, ternyata di belakang hari menyesal, mati nanti baru menyesal. Wah, andai kata saya dulu mengikuti Rasul, saya ikuti jalan yang lurus. Tapi karena saya mengikuti teman akrab saya, ternyata teman akrab saya menyimpangkan saya dari Al-Quran ketika Al-Quran sudah datang pada saya. Nah, ini kan kita. Maka tanyakan nih, lalu Allah mendatangkan kebaikan ini kepada kami ketika jahiliyah keburukan, datangkan kebaikan pada kami dengan Islam dan Nabi Muhammad itu. Maka pas setelah kebaikan ini akan ada lagi keburukan? Nabi SAW menjawab, ya. Saya bertanya lagi, dan apakah setelah keburukan itu akan ada lagi kebaikan? Nabi menjawab, ya, ada. Dan padanya ada asap kelabu. Ya, artinya keburukan jelas, kebaikan jelas. Yang tidak jelas itu ada dakhonun tadi. Ya, ada dakhonun. Dakhonun itu asap kelabu atau kemelut. Kemelut. Ya, ada asap kelabu yang disebut kemelut dalam agama ini, ya, yaitu percampuran. Takhonun itu kemelut atau percampuran yang baik dengan yang buruk. Yang baik itu jelas, yang buruk jelas. Yang tidak jelas itu kalau yang baik dan buruk dicampur itu, yaitu takhonun. Saya bertanya, apa itu yang dimaksud asap kelabu ya Rasulullah? Ya. Nabi SAW menjawab, ada suatu kaum yang memakai petunjuk, bukan petunjuk dengan petunjukku. Ada suatu kaum memberi petunjuk tentang agama, tetapi bukan petunjuk dari Rasul. Agama gaweane sendiri. Ya, ada suatu kaum yang memakai petunjuk bukan dengan petunjukku. Kamu mengenal mereka dan mengingkarinya. Kalau kamu mengenal mereka, oh ini tidak petunjuk Rasul, ini bukan petunjuk Allah, bukan petunjuk Nabi, ini gaweane dhewe, kamu mengenal itu, kamu mengingkari. Wong kenal, tahu gitu lah maksudnya, mengingkarinya. Saya bertanya, apakah setelah kebaikan itu ada lagi keburukan? Nabi SAW menjawab, ya, yaitu orang-orang yang menyeru ke pintu-pintu jahanam. Tambah kaget kan? Tentu jawabnya seperti tadi, apa ada orang mau dibaru ke jahanam apa mau? Kalau tahu lah, kalau kamu tahu, kamu ingkari. Ya, orang mengatakan ini petunjuk, padahal bukan petunjuk dari Allah, bukan petunjuk dari Rasul. Ya, tapi dikatakan itu petunjuk agama. Qurannya enggak ada, hadisnya enggak ada, katakan agama lah itu, termasuk asap kelabu tadi. Ya. Nah, setelah begitu kamu tahu, kamu mengingkari. Tapi yang kamu tidak tahu, penyeru-penyeru jahanam ini. Maka orang tadi bertanya, sifatilah orang itu, sifhum lana ya Rasulullah. Sifatilah penyeru-penyeru jahanam itu, tolong tunjukkan sifatnya kepada saya. Penyeru-penyeru jahanam itu seperti apa? Ya, masa orang nyeru jahanam kok mau? Tunjukkan ya Rasulullah sifat-sifat mereka untuk dikenal. Kita sifhum lana tidak. Rasulullah menjawab, yaitu orang yang menyuruh, yaitu barang siapa menyebut, yaitu orang-orang yang menyuruh ke pintu-pintu jahanam. Barang siapa yang menyambut seruan mereka atau mengikutinya, maka mereka akan melemparkannya ke jahanam. Saya bertanya lagi, ya Rasulullah, terangkanlah sifat-sifat mereka kepada kami. Nabi menjawab, mereka itu adalah orang-orang dari daging kulit kita sendiri. Hum qaumum min jildatina, hum min jildatina.
Ya, dia itu daging kulit kita sendiri, maksudnya orang Islam. Yang menyeru kamu ke jahanam itu orang-orang Islam. Dari daging kulit kita sendiri itu maksudnya orang Islam kan satu tubuh, itu daging kulit kita sendiri, artinya dia juga namanya mengakukan dirinya orang Islam. Tambah lagi wa yatakalamuna bi alsinatina, bicaranya pun dengan bicara kita, lisan kita. Bicaranya dengan Quran, dengan hadis juga wong Islam. Tapi kalau kamu ikuti, membawa kamu ke jahanam. Ya, membawa kamu ke jahanam. Walaupun dengan Quran, dengan hadis. Yang disuarakan itu Quran dan hadis. Tapi kalau kamu ikuti orang-orang tadi, membawa kamu ke jahanam. Ya, bahayanya kan di situ. Ya. Kalau diseru kepada maksiat jelas kita. Nah, kalau diseru kepada ya Quran dan hadis tapi ternyata membawa jahanam, nah, ini yang susah. Maka sahabat tadi bertanya, ya, qultu fama ta'muruni in adrakani dzalika, apa pesanmu kepadaku ya Rasulullah kalau kita menemui orang memanggil-manggil dengan Quran, memanggil-manggil dengan hadis tetapi membawa ke jahanam. Kalau menemui zaman seperti itu, apa pesanmu kepada kami ya Rasulullah? Nah, pesan pada Rasul apa pesannya? Ya, fama ta'muruni in adrakani dzalika. Nabi berjawab, qala talzamu jama'atul muslimin wa imamahum. Tepatilah. Ya. Tetaplah kamu di dalam jamaah kaum muslimin dan imamnya. Artinya jangan keluar dari jamaah kaum muslimin. Tetap kamu berkumpul, menyatu dengan kaum muslimin dan imamnya. Qultu fa in lam takun lahum jama'atun wala imamun. Nah, kalau tidak ada jamaah umat Islam, tidak ada pemimpinnya. Umat Islam sekarang ya sudah ada pemimpinnya, ada sendiri-sendiri. Tidak ada pemimpin umat Islam itu, nggak ada. Apa pesanmu kepadaku ya Rasulullah? Nabi mengatakan, fa'tazil tilkal firqa kullaha. Tinggalkan firqah semua. Nah, firqah itu yang mana? Firqah itu ya, dibaca ayatnya aja biar jelas. Surat Rum ayat 30, 31 atau 31, 32, ayo. Surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 31 dan 32. Ya. Munibina ilaihi wattaquh wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta laksanakanlah salat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, ini perhatikan, siapa yang mempersekutukan Allah itu? Terus? Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ya. Jadi firqah itu ya, golongan-golongan yang menyatakan di golongan dari Islam tetapi dia membanggakan golongannya. Maka itu dikatakan oleh Allah, wala takunu minal musyrikin. Jangan kamu menjadi orang yang musyrik. Siapa? Minal ladzina faraqu dinahum. Itu orang-orang yang memecah belah. Ya, menjadikan agama Allah itu berfirqah-firqah, bergolong-golong. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap firqah, setiap golongan membanggakan apa yang ada pada golongannya. Dah. Nah, itu tidak masuk. Itu yang masuk menyeru-penyeru jahanam. Kalau untuk kita diseru bukan untuk Islam, tapi untuk golongan yang membanggakan diri dan seolah-olah selain golongan kita itu salah. Selain golongan kita sesat. Golongan yang paling benar calon penghuni surga ya golongan kita ini. Nah, itu penyeru jahanam. Nek kowe kepengin mlebu surga, mlebu MTA. Nah, orang begitu berarti menjadikan MTA itu sebagai apa?
firqah. Ya. Seolah-olah penghuni surga itu cuma MTA. Nah, itu dah. Orang begitu syirik kamu sudah. Berarti kamu ngajak masuk MTA untuk katanya yang paling baik yang masuk surga itu hanya MTA, berarti kamu menjadikan MTA itu menjadi syirik, mensekutukan Allah dengan golongan. Nah, kalau kamu ikuti, kamu dibawa ke jahanam. Jahanam. Sebab di sana di akhirat nanti merek MTA niku ra enek. Mulane arep golek swarga kok golek tulisan MTA ora bakal ketemu. Ya, padahal kamu mengatakan kalau masuk ini masuk surga. Siapa yang menjamin kalau kita masuk MTA masuk surga? Tidak ada kan? Surga itu dijamin janjikan oleh Allah bukan untuk MTA, bukan untuk yang lain-lain, tapi dikhususkan oleh Allah uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa, bukan untuk orang MTA. Nah, kalau kamu merasa dirimu paling baik, paling benar, ya itulah firqah, golongan yang merasa bangga dengan golongannya, ya seolah-olah paling benar sendiri, yang lain salah, yang tidak seperti dirinya sesat, salah, lah itu firqah. Maka cari umat Islam yang jamaah kaum muslimin dan pimpinannya, yang tidak firqah-firqah. Sahabat bertanya, lah kalau tidak ada itu, adanya firqah-firqah semua, masing-masing menjadi firqah-firqah, membanggakan golongannya masing-masing, podo dini gitu loh. Kalau adanya seperti itu bagaimana ya Rasulullah? Fa'tazil tilkal firqa kullaha, tinggalkan firqah-firqah itu semuanya, tinggalkan, jangan masuk. Ya. Nah kalau semuanya firqah-firqah kita tidak boleh masuk, wah nanti kita sulit. Mungkin berdagang tolak, ini tidak masuk firqahnya, ini tidak firqahnya, sehingga kita mencari pertolongan dengan orang-orang itu karena firqah semua. Kalau kita tidak masuk ke dalam satu firqah, susah nanti, tidak bisa. Mungkin makan aja sulit, sampai Nabi menjawab, walau anta addo bi asli sajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala dalik. Sekalipun kamu harus masuk apa? Kamu harus masuk zaman, karena tadi kamu tidak mau masuk firqah-firqah, dikucilkan, dibenci, dicaci maki, akhirnya dikucilkan, dibekot, sehingga kamu makan sulit. Sekalipun kamu sampai makan akar-akar pohon, sampai makan pohon, sampai kamu mati karena makan akar pohon tadi. Kamu dalam keadaan kelaparan karena yang dimakan akar pohon. Ya. Pertahankan, walaupun mati karena makan akar pohon tadi, jangan sekali-kali kamu masuk firqah, golongan-golongan yang membanggakan dirinya tadi. Ya. Nah, di Indonesia ngono jek urip dawa. Mangan akar pohon apa-apa eneng. Ya, kalau di sana digambarkan Nabi makan akar-akar pohon itu, di sana adanya pohon kurma, akarnya apa apik, enak. Pohon zaitun, pohon tin, ganyong, garut itu ora enek kono. Ya, sekalipun kamu makan akar pohon, nah kalau di Indonesia bulu, kimpul, uwi, suwek, pohong, telo, wah masih. Di sana sampai akar-akar pohon kamu makan karena tidak ada makanan, karena kamu tidak mau masuk firqah tadi. Walaupun sampai mati kamu dalam keadaan makan akar pohon kelaparan tadi, itu lebih baik daripada kamu masuk ke dalam firqah. Karena firqah itu dikatakan oleh Allah itu perbuatan syirik. Yang syirik ini dikatakan oleh Allah, inna syirka la dzulmun adzim. Perbuatan syirik itu adalah perbuatan kezaliman yang besar. Ditambah lagi dosanya tidak diampuni, ya. Ditambah lagi calon penghuni neraka. Maka kalau kita diseru untuk masuk firqah tadi, nah itulah kita diseru untuk masuk jahanam. Maka kalau ketemu semacam itu jangan dituruti, ya, jangan mau. Lebih baik tidak usah, tinggalkan semua. Kalau memang adanya ini golongan A, B, C, D masing-masing membanggakan golongannya dewe-dewe, wes tinggal kabeh rasa masuk, ya. Nah tidak masuk itu sampai kesulitan, dibekot, makan akar pohon sampai mati. Kalau kamu dalam keadaan begitu lebih selamat. Itu maka jangan mengikuti seru-seru jahanam.
Walaupun yang diusapkan juga Quran dan hadis bisa menyeru manusia, dengan Quran dan hadisnya itu membawa manusia ke neraka.